Bapa, kami mengucap syukur buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami aman dalam naungan-Mu Tuhan. Kami aman di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur karena kami diberikan kemampuan, diberikan kekuatan Tuhan, untuk memasuki tahun dimensi yang baru ini Tuhan. Kami mengerti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan dalam hidup kami. Hari-hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan para pemimpin-pemimpin umat-Mu Tuhan, para pemimpin gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada penyertaan, ada karunia, ada berkat, ada penyertaan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga kemanapun mereka pergi, sungguh mereka menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Gembala kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang begitu kuat bagi Ibu Gembala, bagi keluarga, bahkan bagi wakil gembala dan semua pemimpin-pemimpin gereja-Mu. Gembala-gembalaku ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan buat kami semua Tuhan, umat-Mu, tubuh-Mu, GBI Rayon 8 Grand Wisata ini mengerti rencana Tuhan, mengerti maksud Tuhan dan melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi pelaku amanat agung yang Tuhan kasihi. Bapa, hari-hari ini didik kami Tuhan, didik kami untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Kami hanya mau bergantung kepadamu. Sungguh-sungguh kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, kami percaya ada maksud Tuhan yang Kau mau sampaikan bagi kami. Sebab itu mari luputkan bangsa ini Tuhan. Biarlah tudung kemuliaan Tuhan ada di bangsa ini, ada di kota kami, ada di setiap rumah kami Tuhan. Kami boleh lolos, kami boleh dilawat Tuhan, kami boleh terbebas Tuhan, kami boleh diluputkan dari COVID-19. Dan Bapa, biarkan kami menerima kekuatan daripada-Mu Tuhan. Engkau berkati, kami berdoa Engkau berkati tim medis Tuhan. Engkau berikan sukacita, kemampuan bagi mereka untuk melayani setiap pasien-pasien COVID-19 maupun yang lainnya Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan melingkupi hidup mereka. Bapa, kami berdoa Tuhan, lawat bangsa ini Tuhan, lawat bangsa ini. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, semua aparat bangsa ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan, ada hikmat Tuhan bagi Bapak Presiden Tuhan, untuk menjalani bangsa ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Bapa, kami sungguh percaya krisis ekonomi akan kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah andalan kami. Kami hanya mau bergantung kepadamu Bapa. Terima kasih, kami mau berdoa Tuhan bagi SPK online Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Engkau mengurapi, Engkau memberkati setiap pembicara, tim kecil SPK, para pembina, para sahabat Tuhan. Biar kami boleh semakin bersemangat mengikuti Engkau sampai kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Engkau sedang merancangkan yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Dalam segala keadaan kami tahu Engkau beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Gembala Agung itu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah menurut kehendak Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah gereja tubuh-Mu dan juga keluarga kami. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita semua. Seorang putra sudah diberikan, agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan
akan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah datang ke dunia. Kau telah tebus setiap dosa kami. Kau menyelamatkan kami dari maut. Kau memberikan kepada setiap kami kemenangan ya Tuhan. Thank you Lord. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan.
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Kami mau menyembah
lahir buat kita semua. Kita bersuka cita, Bapa Dia telah turun ke dunia. Haleluya, mari sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan. Mari kita sambut Tuhan Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Dia yang maha
Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penabisan imam besar, penabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia. Justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya.
misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya tidak ada yang kebetulan di bumi ini, sehingga kita hari ini bisa bertemu kembali. Sungguh saya bersyukur atas kesempatannya boleh kembali melayani di gereja GBI Grand Wisata, sebuah kehormatan dan sukacita. Salam kepada Bapak Gembala, Bapak Riki Budianto, dan juga seluruh diaken, pekerja, dan tim pelayan SPK dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa di masa-masa seperti ini, sungguh kebaikan Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Bahkan apapun yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap Bapak Ibu dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Dia begitu mengasihi, dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di dalam segala keadaan hari-hari ini, ketika kita merasa kedukaan, mengalami rasa-rasa masa-masa terguncangkan, Tuhan Yesus tetap menjadi batu karang yang teguh, yang tidak tergoncangkan, bahkan di dalam segala keadaan. Mari pagi hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita bersyukur, kita izinkan Tuhan yang penuh dengan kasih dan adikodrat itu boleh datang, boleh menjawab segala kebutuhan Bapak Ibu secara khas, secara unik. Firman Tuhan diberitakan, tetapi manusia terbatas, pengetahuan terbatas, bahasa terbatas. Tapi Roh Kudus yang tanpa batas boleh datang, menghibur setiap Bapak Ibu, sehingga mengalami kelegaan, mengalami jawaban, memenuhi hatinya dengan kepenuhan Roh Kudus, sehingga dipulihkan dan dikuatkan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mengizinkan kami hidup di masa-masa di akhir zaman ini, bahkan di masa-masa pandemik, di mana virus penyakit begitu luar biasa merajalela. Tapi pagi ini kami mau meyakinkan, dan kami juga mau diyakinkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan tetap berdaulat. Tuhan Kristus Yesus, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati dan menebus dosa kami, adalah Tuhan yang penuh kuasa, dan sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya rancangan-Mu ya dan amin. Dalam segala keadaan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini akan berbicara, menyampaikan isi hati-Mu, tetapi Engkau sendiri yang terus membawa ini menjadi jawaban. Kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap jemaat-Mu, sehingga setiap jemaat-Mu, setiap orang yang mendengar tidak kebetulan, tetapi mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Turunlah kebaikan dan kasih anugerah Tuhan bagi setiap kami, setiap jemaat, dan setiap pribadi yang boleh merasakan sentuhan kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu yang terbatas dan sederhana ini, Engkau beri keurapan, kekuatan supaya menyampaikan firman Tuhan dengan penuh keberanian, dengan apa adanya, dan dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap diberkati firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang mengalami masa pandemik. Kita ditarik ke sana kemari, kita diberikan informasi yang bersimpang siur. Bahkan kadang-kadang kita semakin mempelajari, semakin kita bingung. Semakin kita terlibat, ada banyak informasi-informasi hoax yang membuat kita semua menjadi ragu-ragu, bingung, dan khawatir. Nah, pagi ini saya akan mengajak kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, supaya kita semua tidak khawatir. Tidak khawatir tentang apa, Bapak Ibu? Kemudian kenapa kita tidak khawatir? Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah sesuatu yang menjamin setiap kita tidak khawatir. Tetapi respon kita seperti apa? Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Karena itu mari kita sama-sama memfokuskan hal-hal yang utama dalam hidup ini. Mengejar, mengupayakan supaya hal-hal yang utama itu, yang sesuai firman Tuhan itu
boleh menguasai hati dan pikiran kita. Di dalam kitab Matius 6 ayat 31 sampai 33. Mari kita buka bersama-sama Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini kita tentu sudah hafal Bapak Ibu, seringkali kita dengar. Dan saya mau kita semua kembali kepada prinsip ayat ini, bahwa apa? Ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Di masa pandemik ini, di masa di mana terjadi penurunan ekonomi, resesi ekonomi, tekanan yang berat bagi seorang karyawan, tekanan yang berat bagi seorang pengusaha, PHK, perusahaan tutup, dan segala macam kesulitan yang sedang terjadi, bahkan akan terjadi. Tetapi firman Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya yang dicari bangsa-bangsa itu akan ditambahkan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap jemaat yang hari ini bersama-sama kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, ayat ini sungguh-sungguh menguatkan kita ketika kita di dalam masa tekanan-tekanan, kejadian-kejadian yang hebat, kejadian-kejadian yang berat, kita kehilangan, mungkin kita kedukaan. Tetapi firman Tuhan sesungguhnya tidak pernah salah, tidak pernah gagal. Dia meminta setiap kita, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu. Saya senang sekali di dalam hidup ini membaca doa, yaitu doa di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, di dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 4, yaitu doa Bapa kami. Di dalam kitab Lukas, murid-muridnya bertanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa seperti Yohanes Pembaptis mengajari murid-muridnya berdoa. Murid-muridnya bersama dengan Tuhan melihat mujizat, melihat hal-hal yang luar biasa. Tetapi yang menarik, murid-muridnya tidak minta diajari bagaimana membuat mujizat, bagaimana melakukan hal yang hebat yang lain, tetapi ajari kami berdoa. Ajari bagaimana kami berdoa seperti Yohanes Pembaptis mengajari murid-muridnya berdoa. Dan Tuhan mengajari doa seperti ini, yaitu saya bacakan untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama merenungkan doa yang Yesus ajarkan ini, yang berkata, datanglah kerajaan. Inilah yang Tuhan ajarkan yang pertama, seperti di dalam Matius 6 ayat 33, carilah kerajaanmu. Kalau sudah cari apa? Datanglah kerajaanmu dalam rumah tanggaku. Datanglah kerajaanmu, Tuhan, dalam bisnisku. Datanglah kerajaanmu dalam rumah tanggaku. Dalam seluruh aspek kehidupan. Sehingga semua area kehidupan kita, Yesus adalah Raja kita. Pemerintahan Yesus, Dia yang tertinggi, yang harus menjadi prioritas kita. Ketika kita menghadapi kesulitan apapun, kita harus konsultasi, berdialog, bercerita, karena segala sumber kehidupan ada bersama dengan Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita berani berkata, datanglah kerajaanmu, atau kita mencari kehendak Allah, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka berikutnya apalah? Jadilah kehendakmu. Jadi Bapak Ibu mengutamakan yang terutama, berbicara pada bukan kehendak kita, bukan kehendak manusia, tetapi kehendak Tuhan.
kehendak Tuhan yang jauh lebih indah, yang jauh lebih sempurna bagi kita semua. Kita percaya kehendaknya yang begitu mulia, yang begitu indah, jauh lebih baik dari apa yang kita keingini. Karena itu hari-hari ini Bapak Ibu, mari kita punya waktu untuk sungguh-sungguh datang kepada Bapa setiap pagi, kepada berdoa, minta jadilah kehendak-Mu. Kehidupan kerajaan Allah yang terutama adalah menjadikan kehendak Sang Raja, kehendak penguasa tertinggi. Beda dengan pemerintahan presidensial, di mana sang presiden sekalipun punya kekuasaan tinggi, dia terbatas. Tetapi kalau raja tidak pernah salah. Raja itu penguasa yang paling tinggi, tunggal. Dan Tuhan Yesus adalah penguasa yang tertinggi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ingin membawa setiap Bapak Ibu dalam perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga yang ditulis dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Ini menarik sekali karena kita perlu tahu jika surga itu begitu berharga, jika kerajaan surga itu begitu berharga, apa yang dilakukan? Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita tahu betapa berharganya kerajaan surga, diumpamakan apa? Seorang yang menemukan harta terpendam yang ada di ladang. Dia apa? Sukacita. Kalau kemudian juga diumpamakan apa? Seorang yang mencari mutiara yang indah. Jadi mutiara itu ada di dasar laut yang yang ada di kerang atau tertentu dan harus dicari. Dicarinya tidak bisa sepintas, tapi dicari dengan sepenuh hati. Dicari bukan sambil lalu, tapi dengan segala kekuatan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan merindukan kita. Dan Tuhan sebenarnya juga mencari kita. Jauh. Dialah yang datang dari surga kepada umat kepunyaannya. Kita dicintai, kita dikasihi. Tetapi perumpamaan ini mengajarkan, mari kita juga punya respon mencari dengan sepenuh hati. Bukan dengan di waktu luang, bukan kita kalau ada sisa-sisa, tetapi kita ketika kita semua sedang dalam keadaan yang segar, fresh, bangun pagi, kita cari Tuhan. Jadi kita mencari Tuhan bukan karena hal-hal yang lain, tapi kita ingin mengutamakan. Kenapa? Kalau kita tidak terutama, menjadikan Tuhan terutama, maka yang lainlah akan menjadikan itu utama. Dan kita terjebak dalam kehidupan, terjebak dalam waktu yang singkat ini kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Tetapi mencari yang terutama, kerinduan kita melekat kepada sumber. Kita sadar kita tidak mungkin terlepas dari carang. Kalau kita kita carang, tidak mungkin terlepas dari pokoknya. Kalau kita terlepas dari pokoknya, maka kita akan kering. Karena itulah kerinduan itu adalah rasa cinta kita bertemu, tinggal dalam kerajaan Allah. Yang kedua ada sukacita saat menemukan Bapak Ibu. Ada kebahagiaan luar biasa. Bahkan apa? Semuanya dijual. Selama ini yang dicari itu salah. Banyak orang mencari kesuksesan, banyak orang mencari harta, banyak orang mencari popularitas, kedudukan. Tetapi semuanya hari-hari ini membuktikan bahwa itu tidak bertahan di masa pandemik seperti ini. Ketika goncangan datang, ketika sesuatu yang goncang dan membuktikan apakah ada yang tidak tergoncang, yaitu ketika kita tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari di dalam hari-hari ini kita tidak boleh lepas dari sang sumber. Kita sungguh-sungguh mengutamakan dan lihatlah sukacita. Kita merasakan kebahagiaan abadi. Rasul Paulus berkata apa? Semua kuanggap sia-sia karena pengenalan akan Kristus. Dulu dia begitu populer, ingin mencari kehormatan, ingin menjadi yang terhebat. Tetapi ketika sadar bahwa ada kasih yang begitu dahsyat, Bapak Ibu dengar baik-baik,
Bapak Ibu dikasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mengasihi, dia peduli. Dia melakukan semuanya untuk Bapak Ibu. Karena itu jangan ragu-ragu, jangan takut. Dia mengasihi Bapak Ibu. Mari kita rasakan kasih itu pagi ini. Mari kita sungguh-sungguh menikmati kasih-Nya. Kita sungguh-sungguh percaya kasih dan anugerah-Nya. Firman Tuhan, bahkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 saya bacakan bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, percaya kita sungguh-sungguh Tuhan telah menebus kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, dibeli, bahasa aslinya adalah agorazo. Agorazo itu dalam bahasa Inggris adalah transfer of ownership. Transfer kepemilikan. Kita sudah dibeli dari cara hidup kita, dari cara hidup dosa kepada cara hidup kebenaran. Karena itu, nature kita, alamiah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada banyak hal yang ditawarkan oleh dunia, tetapi kebenaran Allah hari ini jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, lebih nyata dan berkuasa. Bapak Ibu sangat dicintai Tuhan. Mari kita kembali membuang hal-hal yang tidak berguna di dalam hidup ini, kembali fokus kepada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Michelangelo ketika membuat patung, Bapak Ibu, dia dari batu yang besar, dia memisahkan bagian yang tidak berguna dibuang, bagian yang tidak penting dibuang, sehingga yang tinggal adalah masterpiece, patung karya David, patung David yang begitu menjadi masterpiece bagi dunia. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Apa hal-hal yang tidak berguna yang engkau habiskan banyak waktu? Satu-satunya sumber yang diberikan Allah adil, sumber yang berasal dari kerajaan surga, yang semuanya diberikan sama, yaitu waktu 24 jam. Semua, engkau kaya, engkau miskin, engkau muda, tua, sehat, semua diberikan 24 jam. Tetapi penggunaannya tiap orang berbeda. Kalau kita percaya bahwa kita mengutamakan yang terutama, maka kita akan menggunakan waktu itu dengan bijak. Kita mempertanggungjawabkan, gunakan waktu-waktu untuk membangun hubungan, untuk melakukan, menjadikan kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ujung khotbah saya hari ini, saya menantang setiap kita. Mari kita buang hal-hal yang tidak berguna. Kita berbicara kejelekan orang, buang. Menonton TV, sosial media yang membuat kita semua jadi marah, geram lihat situasi, buang. Utamakan yang terutama, yaitu kerajaan Allah. Utamakan waktu-waktu yang indah, bangun pagi nikmati, duduk bersama-sama di hadirat Tuhan, bercakap-cakap, mengenal Tuhan lebih lagi. Di masa pandemi ini hampir setiap hari, pagi-pagi bangun saya dengan istri mendengarkan firman, duduk di teras, menikmati setiap detik di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhanlah kekuatan kami. Demikian juga saya percaya kita sudah ditebus oleh Yesus dari cara hidup sia-sia. Di kayu salib kita pandang, manusia lama kita sudah disalibkan. Kita bersama-sama menjadi manusia baru, yaitu apa? Ciptaan baru yang mengutamakan hal-hal yang terutama. Mari kita curahkan hidup kita seperti Paulus, fokus mengejar di depan, meninggalkan beban, segala beban yang merintangi, tapi datang kepada sang sumber kebenaran yang terutama. Karena itu Bapak Ibu, mari kita semua datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Kuat di dalam hidup kami yang sekali ini kami melangkah menjadi apa yang Tuhan ingini. Datanglah kerajaan-Mu pada setiap rumah tangga kami, setiap rumah tangga jemaat-Mu, setiap rumah tangga pekerja, diaken, gembala, bahkan setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kerajaan Allah turun, kehendak-Mu jadi. Kalau engkau sedang mengalami kebimbangan, ketakutan, dan keraguan, dengar baik-baik. Tuhan adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan. Dia memberikan damai sejahtera yang dunia tidak bisa beri. Hari ini turun memelihara hati dan pikiranmu. Engkau dikasihi, engkau dicintai Tuhan. Ketika engkau hari ini sedang merasa bersalah, tidak layak, engkau merasa berdosa, dengar baik-baik. Tuhan mengampuni, Tuhan menerima engkau apapun keadaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, engkau dicintai Tuhan. Seperti anak yang hilang, ketika anak itu membalikkan hatinya kepada Tuhan, Tuhan menerima dia. Padahal anak itu meminta warisan belum waktunya. Artinya anak itu ingin orang tuanya mati. Dia berbuat jahat, meninggalkan Tuhan, meninggalkan orang tuanya berfoya-foya dan sampai habis semua. Ketika dia kembali, Tuhan berlari, menjemput dan tidak bertanya kenapa dia hanya berkata memeluk, minta pelayan menyediakan jubah, memberikan cincin dan kasut. Cintanya tidak bersyarat, engkau diterima. Jangan percaya kepada perkataan iblis yang mengatakan Tuhan itu jahat. Tidak ada kejahatan, tidak ada yang buruk dari Tuhan kita. Dia sangat baik. Kau yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, persoalan, dengar, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ada banyak orang-orang di jemaat di tempatnya akan diberkati, dipulihkan, dibawa Tuhan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kiranya turun segala kebaikan Tuhan. Setiap jemaat-Mu boleh mengutamakan hal-hal yang terutama. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu kembali. Salam Bapak Ibu semuanya. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, saya undang untuk kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati firman-Mu, kami masih boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami dapat menikmati ini ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami, yang menguatkan kami, yang menopang kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini Tuhan. Pakai persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini ya Tuhan. Kami siap memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama-sama kami melalui ibadah online GBI Grand Wisata. Bila Bapak Ibu belum ada tempat ibadah yang menetap, kami rindu untuk minggu depan kita bersama-sama menikmati ibadah ini bersama-sama lagi. Pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan komunitas sel atau KUL, pelayanan baptisan, penyerahan anak, bimbingan pranikah dan pascanikah, dapat menghubungi nomor sekretariat. Pada tanggal 6 Desember minggu depan, ibadah hari Minggu akan disertai perpuluhan dan perjamuan kudus.
Kami mohon Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri dengan baik di rumah masing-masing supaya kita dapat menikmati berkat Tuhan bersama-sama melalui ibadah ini. Pengumuman yang berikutnya, pada tanggal 12 Desember kita GBI Grand Wisata akan mengadakan bakti sosial, yaitu berbagi di tengah-tengah pandemi. Kami memberi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berpartisipasi dengan memberikan per paket Rp75.000. Bakti sosial ini akan diberikan kepada panti-panti asuhan dan orang-orang yang membutuhkan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu semua. Pengumuman yang berikutnya, kami juga memberi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberikan persembahan untuk acara Natal kita bersama yang akan dilaksanakan tanggal 24 Desember. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di Bapak Ibu atau dapat mengisi form janji iman di link yang sudah tersedia. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.